Shalom. Shalom. Selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Pada sore hari ini kita berkumpul memuji memuliakan Tuhan dan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya undang semua berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan lagu pujian Hatiku Dengan Berada Kepadamu.
ingin memuji-muliakan nama-Mu Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami dapat Tuhan bersungguh-sungguh untuk memuji-muliakan-Mu Bapa. Dan kami juga ingin nanti mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam dan berbuah lebat dalam hati kami Bapa. Sebelumnya Tuhan kami juga berdoa depan kami Tuhan yang tidak hadir pada sore hari ini Tuhan. Jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau juga berdoa untuk kami yang tidak hadir ya Tuhan. Biarlah mereka dapat hadir Tuhan minggu depan bersama-sama dengan kami Bapa. Berkumpul kembali ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah kuasa-Mu ya Tuhan tercurah di tempat ini Bapa, menguasai tempat ini Tuhan. Biar juga dalam hati kami Tuhan. Kami siap memuji-muliakan nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur mulia. Amin. Masalah kepada Tuhan. Amin. Dan kalau berpuji kedua hari ini kurasa bahagia. Masih bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang ketiga, hanya Kau menunggu di surga.
bangun dulu. Kita akan melakukan persembahan. Saya minta yang melakukan persembahan kasih. Kita berikan pujian apa yang tak pernah jadi apa. Masuk ke batu kaki, saya ingin menyaksikan sebentar. Jadi untuk hari ini saya berangkat sekolah. Sebelumnya saya ngantar kakak saya dulu ke Harvard. Jadi sebelum nganterin, saya ngantar kakak. Sebelum berangkat saya ngantar kakak saya dulu. Terus pas saya mau berangkat ke sekolah, jadi sebelum berangkat sekolah saya jemput kakak saya dulu. Terus begitu saya jemput teman saya dulu baru berangkat sekolah. Tapi pas perjalanan jemput teman saya ngeliat ada kucing dua kejar-kejaran lewat. Nah aku udah lihat kucing dua itu lewat, terus tiba-tiba lewat lagi. Jadi kegelincir saya jatuh. Jadi dari saya kena jalan raya, tapi puji Tuhan udah lumayan kering, cuma luka dikit doang di badan. Tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan saya ada sehat hari ini, sehingga saya belajar untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun dalam keadaan sakit, saya tetap ingin pelayanan karena Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan saya. Amin. Itu saya pernah berdiri. Siap naikkan kemudian hanya Kau Tuhan penolongku. Tak pernah menjanjimu
lebih besar. Tuhan lebih besar. Tuhan janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan untuk hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Semoga terima kasih Yesus buat kebaikan yang Tuhan telah lakukan pada hari ini. Semoga ada kebaikan Tuhan terus menyertai hadirat Tuhan. Kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan daripada Tuhan Bapa. Bapa kembali kami Tuhan mengucap syukur Tuhan hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan karena kita tinggal Tuhan. Maka kami mendengarkan firman Tuhan kepada Tuhan Yesus bagi menjadi daripada firman Tuhan yang berguna. Kami yakin dan percaya Tuhan semua karena kebaikan Tuhan atas menaungi hidup kami Tuhan menjalani aktivitas kami Tuhan. Kau selalu melindungi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan di saat kami berharap Tuhan berserah diri kepada Kau Tuhan. Kau ada dan tidak pernah meninggalkan dari kami Bapa. Sekalipun kami meninggalkan Kau Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa yang baik. Bapa berkati Tuhan Yesus teman-teman dan saudara kami Tuhan yang bisa hadir pada hari ini. Bila Kau berkati mereka pun dimanapun mereka berada Bapa. Berkati Tuhan persembahan yang telah kami serahkan Tuhan kepada Kau. Bila Tuhan Yesus Kau membalaskan dan berlipat kali ganda Tuhan yang telah memberi Bapa. Bapa kami serahkan Tuhan jawab harapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berjawab syukur. Haleluya. Selanjutnya silakan kepada Bapak Pendeta Kari Siap Silakan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang comfortable, kenyamanan. Manusia di dunia ini mencari kenyamanannya, ya enggak? Siapa yang juga di sini serba kekurangan? Kepengen ini enggak ada, kepengen itu enggak ada. Mau ke sana gak ada fasilitas, kayaknya semua susah, semua sulit. Ada yang mengimpikan itu, ada yang kepengen itu, gak mau ya. Kita kepengennya nyaman, aman, fasilitas ada lengkap semuanya, tercukupi, teradakan, diadakan. Mau begini gak usah susah, mau begitu gak usah susah, semuanya ada. Kepengennya manusia seperti itu. Semua manusia hampir semua manusia maunya itu. Firman Tuhan menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, yaitu surga, di mana dikatakan semua ada, semua nyaman, semua tercukupi. Ketika sudah Yesus yang memerintah di dalam pemerintahan nanti, semua ada. Sayangnya di dunia ini yang memerintah masih manusia, masih orang. Kepengennya pemimpinnya sih benar-benar ingin mensejahterakan, tapi ada oposisi yang merusak pekerjaannya. Pengennya kita sih jujur, tapi teman-teman yang di sebelah kita mungkin nggak mau jujur. Masih kepengen bohong, masih kepengen mencuri, masih pengen manipulatif. Akhirnya kita kalah deh. Kita ujian, melalui ujian, pengennya nggak nyontek, tapi soalnya susah. Kalau nggak dijawab nanti nilainya jelek, gimana dong? Aduh kok kayak begini ya ujian kali ini misalkan, nyontek deh. Akhirnya kita ikut nggak nyaman, kita ikut melakukan ketidaknyamanan, dan akhirnya kita ikut menjadi orang-orang dunia. Kita nyontek, kita tanya teman dan segala macam hal yang merubah kenyamanan kita. Padahal nggak ada namanya kenyamanan kalau tanpa perjuangan. Nggak akan ada namanya kenyamanan kalau tanpa perjuangan. Oke, kita dulu nih, tidak ada kenyamanan tanpa perjuangan.
Semua orang kepengen nyaman, semua pengen enak, semua pengen ada. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kenyamanan ini? Yaitu dengan cara berjuang. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, harus ada perjuangan. Sebentar di 17 Agustus tahun 45. Ada gak kemerdekaan tanpa perjuangan? Gak ada. Semua harus berjuang. Semua harus merasakan ditindas. Semua harus merasakan diperbudak. Semua harus merasakan ditindas. Kalau dulu ada perbudakan, dijual, orang-orang itu dijual. Orang-orang yang ada yang lemah akan dimanipulasi, diperjualbelikan, sengaja dibikin punya utang. Kalau semakin banyak ditumpuk utang, ya udah bayar. Kamu akan saya jual, seperti itu. Caranya, cara memanipulasi orang, mengambil kemerdekaannya. Hampir semua kita tertindas, merasakan miskin, merasakan kurang. Hampir semua manusia merasakan dari kecil bodoh, nggak tahu pengetahuan, nggak banyak ngerti. Bagaimana mungkin orang merasakan mendapatkan kenyamanan kalau ada dalam kebodohan? Nggak ada. Yang ada ditindas. Dan penindasan itu nggak menciptakan kenyamanan. Bangsa Israel dibawa Tuhan dibawa Tuhan untuk masuk ke negeri Mesir. Oke? Dibawa Tuhan ke negeri Mesir untuk apa? Diizinkan Tuhan diperbudak. Diizinkan Tuhan mereka dieksploitasi, dimanfaatkan tenaganya. Makin mereka banyak orang, makin banyak jiwa, makin mereka dikasih kerjaan. Kerjaannya apa? Buruh untuk disuruh-suruh, diperbudak, ditindas, dan nggak ada nilainya. Di situ tidak ada kenyamanan. Di dalam penindasan tidak ada kenyamanan. Kalau gambaran manusia, kita ini manusia berdosa. Di dalam dosa, tidak akan pernah ada kenyamanan. Ada di dunia ini enak enak makan, enak tidur. Itu kenyamanan manipulatif. Itu kenyamanan singkat. Itu hanya kenyamanan sementara. Kenyamanan yang diciptakan oleh dunia, tetapi Tuhan menyodorkan kenyamanan yang sesungguhnya, yang abadi. Kita disuruh untuk berjuang di dalam dunia ini, mendapatkan kenyamanan yang sejati itu. Dengan cara apa? Berjuang. Tapi kalau di dunia ini aja udah kita merasa nyaman, ya udah. Kita bukan menjadi orang merdeka, kita bukan menjadi orang yang keluar menjadi pemenang, tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diperbudak dosa. Gak apa-apa, orang dunia juga begitu. Oh no, lihat no nyantet bisa, gak apa-apa boleh. No, nyembah gunung boleh, kaya. No, ngepet, nyari uang bisa, mereka kaya, tapi ujungnya binasa dan hancur. Ayo loh, siapa yang mengimpikan kenyamanan? Siapa yang kepengen kenyamanan? Ayo, kita semua mau kenyamanan? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau kenyamanan. Artinya saya bacakan tentang kenyamanan. Definisi kenyamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar, sehat. Sedangkan kenyamanan adalah keadaan, kondisi yang nyaman,
kondisi yang segar, kondisi yang sejuk. Semuanya ada. Hatinya gembira, hatinya senang, pikirannya tenang, pikirannya segar. Tidak kalut karena apa? Kekhawatiran. Ini kenyamanan, comfortable. Siapa yang mau kenyamanan tanpa perjuangan itu kosong. Akhirnya bilangnya apa? Nggak apa-apa, saya begini juga senang. Bukan senang, terpaksa senang. Kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Perhatikan, siapa yang mau menjadi orang merdeka, siapa yang mau menjadi orang yang menang, siapa yang menjadi orang kaya, semua siapa orang yang mau jadi orang sukses, semua siapa yang mau jadi orang yang berkelimpahan, baca ayat ini dan jadikan ayat ini ayat hafalan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Dengan ayat ini kita akan sukses. Suksesnya bukan hanya sekedar manipulatif dunia, tapi sampai ke surga. Keberkatannya datang, kelimpahannya datang, hikmatnya datang, dapat bijaknya dapat, tulusnya dapat, kemuliaan surga pun dapat. Dengan ayat apa? Ayat ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini jadi ayat hafalan. Kalau kepengen enak, kepengen nyaman, nggak nyaman nuntut orang tua, mama nih nggak sekolahin saya tinggi-tinggi, kalau saya dokter kan saya bisa kaya, saya bisa menghasilkan ini, saya melamar kerja ke sana sini. Itu mah tergantung kualitas. Benar nggak? Banyak orang S1, S2, S3, dokter nggak punya jalan untuk berkat-berkatnya. Kenapa? Menuntut kenyamanan, padahal udah difasilitasi kenyamanan pun nggak bisa apa-apa. Tetapi orang yang senantiasa berjuang, merasakan lemah, merasakan kurang, merasakan tidak mampu dalam arti aku perlu Tuhan, aku mau Engkau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Yang perkataan yang senantiasa seperti itu, bukan baru punya apa-apa sombong, bukan baru bisa apa-apa sombong, ini susah. Ini mandesuk kalau udah baru sedikit aja punya sedikit udah sombong. Wah ini orang-orang seperti ini nggak akan bertumbuh. Tapi belajar Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Didik aku Tuhan, ajari aku Tuhan, tuntun aku Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak mau berjalan. Doa pagi, Tuhan benar ya Tuhan. Dari pagi ini saya melek mata, saya mau hidup untuk Tuhan. Saya mau hidup dituntun oleh Tuhan. Saya mau hidup mencoba menyenangkan hati Tuhan. Saya coba mau dengar perkataan Tuhan. Kata Tuhan beri, nggak ada Tuhan beri, nggak ada Tuhan beri, iya Tuhan. Diusahakan, belajar, capek Tuhan belajar, capek Tuhan belajar, iya Tuhan. Kerjakan, iya Tuhan. Sampai akhirnya perbantahan itu nggak ada. Nggak ada waktu kosong dalam kehidupan orang-orang yang merasa lemah di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Nggak ada kata-kata waktu yang sia-sia kalau kita hidup dengan Tuhan.
Mau main game ini eman-eman ya, gak usah lah, nanti lagi lah. Kalau memang bener-bener kesempatan itu ada dan untuk rehat silahkan. Tapi kalau masih ada waktu yang senggang dan banyak, jangan duduk enak nyaman. Ambil sesuatu, baca firman, amin. Baca firman, lebih baik daripada main game. Udahlah baca firman, 1 pasal 2 pasal, nambahin hikmat. Umur dari 0 sampai 5 tahun ini otak itu berkembang 90%. Dari umur baru lahir sampai 5 tahun. Kenapa dibilang golden age? Otaknya berkembang cepat dari umur 0 1 hari pertama sampai 5 tahun. Tetapi 5 tahun sampai 25 tahun tinggal menggenapi 10-nya. Tinggal menggenapi begitu panjang banget 5 tahun sampai 25 tahun, 20 tahun untuk menyempurnakan otak ini. Dengan apa? Dengan interaksi, dengan belajar, dengan mencari hikmat. Belajar, tangan ini belajar untuk bekerja. Nggak apa-apa, orang tuaku kaya. Nggak apa-apa, masih ada mama. Nggak apa-apa, masih ada papa. Nggak apa-apa, nanti tinggal saya jual ini, jual itu. Enggak selamanya mereka hidup. Enggak selamanya mereka ada dan menjadi pegangan hidup. Masih lebih baik berdiri dari mulai sadar hari ini mendapatkan firman. Oke, saya mau memanage waktu yang terbaik. Untuk siapa? Buat orang lain apa buat diri sendiri? Buat diri sendiri. Saya diajarin dagang itu dari kecil. Saya bersaksi, saya itu lahir di Tarutung di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Tarutung itu apa ya? Tempatnya no mention. Memulai penginjilannya itu kota Tarutung. Nah, saya lahir di situ. Dan saya diajak mama saya ke Sigorong-Gorong, daerah Lintong. Di situ ada 17 Agustus. Ada perayaan hari kemerdekaan, tau nggak? Saya disamuin 1 termos es lilin. 1 termos es lilin di pasar, bocah cilik, semoses gitu, lebih kecil dong, 5 tahun, 6 tahun dong. Saya ingat saya masih TK. Disamuin termos lilin, es lilin, dibiarin, ditinggal. Kau situ ya, mama pergi dulu. Kau situ ya, ini ngapain? Nanti kalau ada yang beli, jual ya. Iya mak. Bayang, saya sudah diajarin dari umur 5 tahun. Terus begitu, kalau di rumah di Tarutung, ini bawa nih, titipin ke warung itu ya. Anak-anak punya tugas bawa 1 anak 1 termos. 1 itu loh, tempat wadah es yang kedap udara itu, jadi esnya awet sampai siang. Karena kita pengusaha es lilin, jadi 1 anak 1 termos untuk dititipkan ke warung di arah sekolahnya berangkat. Nanti kalau punya ada lagi kita kerjain apa? Bikin kerupuk cakar ayam yang dari singkong diparut, dibentuk-bentuk segede gini, pakai loyak, digoreng, dikasih gula, enak. Tuh kerjaan dari kecil sudah memulai sesuatu dari kecil. Udah memulai sesuatu dari kecil, udah mulai dagang. Satu ketika saya dititipin ke tempat tulang saya di Lintong,
Ada hari onan. Ini ada panen jagung. Ayo anak-anak, kalian jual jagung ini ya, kalian pergi. Nah, sepupu-sepupu saya, kami bertiga atau berempat, kita bawa tuh jagung ke pasar. Kayak pasar malam lah, pasar dadakan lah, kita bawa. Tahu nggak? Yang lain nggak bisa ngejual, nggak ngerti cara menghitung, nggak ngerti cara kembalikan. Untung ada saya. Biasa ngejual ini segini, habis ludes. Kita pulang bawa dari mulai kecil masih SD, kemampuannya sudah diasah, sudah diolah, sudah dibentuk. Jadi ketika saya kehilangan papa saya di usia kecil, kita ini bukan orang yang kehilangan pegangan. Saya itu kelas 1 memulai di Ciledug. Kami pindah ke Jakarta, bukan Jakarta, Tangerang. Banyak orang ngaku begini, nggak apa-apa lah ya, parah, deket-deketan. Nah itu baru aja memulai sekolah SD di Tangerang, Ciledug, papa saya meninggal. Dan kehilangan pegangan, ada orang, tidak ada orang tua ditinggal. Jadi kalau saya bisa dagang sekarang, udah dari cilik kayak diajarin, oke? Nggak dagang bisa. Bagaimana mungkin mendapatkan kenyamanan kalau kita nggak pernah mengolah diri? Padahal nih, kita nih kalau masih ada mama papa mestinya bersyukur. Bukan cari kenyamanan setiap hari, disiapkan kamar yang nyaman, keadaan yang nyaman, main hahaha hehe sama temen, nggak tahu bentuk apa di kepalanya, nggak ngerti. Masih mending kalau pergaulannya error. Kalau sudah error udah susah dibalikin lagi. Bagaimana kenyamanan itu terbentuk? Tak mungkin kalau tanpa perjuangan. Kalau masih ada kesempatan untuk belajar, mestinya ngapain? Belajar. Di Jakarta sekarang anak kelas Moses Benaya si umur kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Udah diajarin kursus coding, bikin animasi. Mereka sudah bisa pegang teknologi. Kelas 2 SD. Bagaimana nih untuk mengikuti keadaan, untuk mengikuti kecepatan zaman. Sekarang anak kelas 2 SD udah gak bisa nyantai-nyantai main kayak dulu, kayak saya main kelereng, main layangan. Habis sekarang dilindas, tertindas. Dan berkat-berkat kemajuan zaman akan dipegang oleh orang-orang yang terus berjuang. Orang-orang yang ketinggalan zaman akan terus tertindas. Akhirnya dapatlah pekerjaan kasar. Jangan nuntut orang tua lagi, bukan orang tua yang salah. Kita nih yang suka buang-buang waktu, nyaman wis mager. Nah, nyapu, mau maning, lagi nonton, kok sinetronnya lagi asik. Apalagi kalau udah scroll lagi asik-asik dimarahin, marah balik, lebih marah. Bagaimana orang seperti ini diberkati oleh Tuhan? Hadiahnya tuh nanti kenyamanan di masa dewasa. Dikatakan sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini loh kata Tuhan buat saya, katanya. Bahkan diberikan duri dalam daging, biar saya dalam hidup ini gak terlalu nyaman. Tapi saya ingat,
Kalau kenyamanan dunia ini adalah kenyamanan yang fake, kenyamanan yang palsu. Tapi kenyamanan yang real, yang sesungguhnya adalah nanti bareng Tuhan. Benar-benar kita menjadi kepala, benar-benar kita menjadi pemimpin. Benar-benar kenyamanan itu dapat dalam hati dan pikiran. Dalam dunia ini wayai berjuang. Kalau dalam dunia ini nggak dapat, bagaimana? Ada standarisasinya. Kejar terus, kejar terus. Dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, di situ kita lihat campur tangan Tuhan. Dari campur tangan Tuhan itu kita bersyukur. Kalau orang nggak merasa lemah dan dia akhirnya mampu dan kaya, yang timbul rasa kesombongan. Gara-gara saya nih pintar, lahir ujuk-ujuk lahir pintar, IQ saya tinggi, 200. Hai istirahat. Mau malah hidup, mau bersandar sama Tuhan, merasa lemah lah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kata Floren, walaupun aku jatuh, aku masih begini, masih bisa bangkit dan sehat lagi. Bangkit lagi, bangun lagi. Walau tercipta keadaan yang tidak nyaman, gak apa-apa Tuhan. Saya tahu Tuhan besertaku. Bangkit lagi, ciptakan lagi kondisi yang lebih aman lagi. Ciptakan kondisi yang lebih percaya lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan menolong saya. Saya tahu tangan Tuhan ada menopang. Dari keadaan-keadaan yang sekarang kita alami, mestinya bersyukur. Tuhan, terima kasih masih dalam kekurangan. Amin. Siapa yang mau bersyukur dalam kekurangan? Tuhan, terima kasih masih keadaan begini mama papaku. Tapi saya tahu nanti kami akan diberkati. Lari lagi, berjuang lagi, bangkit lagi, bangun lagi, belajar lagi. Kalau orang yang bersyukur ngerti memanfaatkan waktu. Tapi kalau nggak pernah bersyukur, nggak akan ngerti kalau waktu itu terbatas. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Siapa yang mau disertai Tuhan Yesus? Siapa yang mau disertai Tuhan Yesus? Ini ayat hafalan loh. Terus diingat di kepala kita. Terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya Kristus turun. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Immanuel. Tuhan tolong dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam mengatasi masalah. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jadi jangan cari-cari kenyamanan untuk mager. Jangan cari-cari kenyamanan untuk mager. Asik. Ada waktu luang, tahu-tahu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Udah lewat itu aja, kebuang sia-sia. Generasi anak sekarang lebih wow. Lihat yang jualan di TikTok, anak-anak umur 20 tahun, anak-anak 18 tahun udah jadi miliarder. Ngapain dia? Memulai jualan dari TikTok. Yang orang tuanya miskin, dia yang beliin rumah. Dia nggak nuntut sama orang tuanya, orang tuaku miskin, orang tuaku payah. Udah. Dia yang bangkit dari keadaannya dan mengubah kondisi situasi.
Dengan apa? Aplikasi yang begitu mempermudah orang, di mana umur 18 tahun sudah boleh main medsos. Di situ. Dalam keadaan zaman yang begitu modern ini, begitu gampang ini, semuanya gampang, masih nggak bisa bangkit juga. Gaya hidupnya masih gaya hidup kayak kami ini dulu, tanpa elektronik. Ya nggak ada elektronik, ya ngapain, paling kaset doang nyanyi. Karaoke aja masih susah. Pas dinyalain tape-nya, pitanya ngelibet, dipotong, dilem pakai kutek, disambung lagi, yang pita yang ngelibet itu tuh dipotong, dibuang, dilem yang pakai kutek, baru nyalain lagi. Ini udah enggak beli cuma ngedownload aplikasi, wifi nebeng aja jalan hidup loh. Di gereja wifi nebeng boleh minta kodenya, kode wifi, langsung handphone jalan. Ke tetangga kalau nggak malu. Banyak juara dunia cuma dari YouTube gurunya. Banyak orang nggak kuliah tapi pengetahuan lebih dari S1, S2. Dari apa? Dari belajar dari YouTube. Dilihat tahap demi tahap, begitu real videonya bisa diulang-ulang. Kalau dulu orang dulu ditakoni, Pak, saya mau ke patrol, lewat kanan apa kiri? Sengaja diarahin ke Subang. Nah, ke sana gitu. Kalau orang yang jahat dikasih ke arah yang beda, dijalani katanya bukan nyampe patrol tapi nyampe Subang. Kalau nggak tanya di jalan, ya Bapak salah. Tadi saya tanya orang di sana, lo katanya ke sini. Maaf ya Pak, Bapak dikerjain, patrol itu sebenarnya ke sana. Sekarang nggak pentingnya tanya orang, buka WhatsApp, buka ini, Google Map. Selesai nggak? Selesai. Tapi kalau dalam kemajuan zaman ini otaknya nggak support, wis aman. Hello. Justru dalam kelemahanlah kuasamu sempurna. Kalau kita masih merasa nggak butuh Tuhan, ya udah, kita akan hidup dalam kenyamanan yang fake, yang palsu. Kenyamanan dunia ini, kenyamanan yang arahnya ke kanan akan dibawa ke kiri. Dapat nggak? Kejeblugan dia. Musa, saya gambarkan ke satu gambaran kenapa Musa jadi pemimpin. Musa dalam kehidupannya dia sekolah di sekolah bangsa Mesir. Karena apa? Dia diangkat menjadi pangeran dari putri raja, menjadi anak dari putri raja. Seorang laki-laki Ibrani diangkat dan dia sekolah di sana, ilmu perang dia dapat, ilmu pengetahuan dia dapat, teknologi arsitek dia dapat. Seorang pangeran, seorang pemimpin, seorang keturunan raja bukan nyantai bro. Kita ini banyak nyantai, tapi orang-orang Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran mereka pun ini loh, masuk dalam wajib militer, bukan nyantai. Kalau kita ngaku anak-anak raja, jangan mimpi nyantai, tapi bangun, bangkit di sana. Bukan gara-gara pangeran mereka dapat fasilitas, itu Indonesia.
dapat cepat naik pangkat karena anak presiden itu Indonesia. Di sana tidak, terima proses didikan. Karena apa? Mereka harus memimpin satu negara. Jangan menjadi pemimpin yang bodoh. Sama seperti Musa. Dia seorang yang anak dari putri raja. Dia menerima didikan yang begitu keras, yang begitu luar biasa, yang begitu pintar. Tapi dia menyangka diri menjadi orang Mesir. Lebih bangga aku menjadi orang Ibrani katanya. Sehingga kalau dia lihat ada orang Ibrani, orang Israel dipersekusi, ditindas, dia yang bangkit. Dia lawan itu tentara-tentara Mesir. Sampai kejadian dia membunuh tentara Mesir. Sampai dia membunuh tentara Mesir, hukuman datang untuk Musa. Tangkap Musa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia lari ke padang gurun, keluar dari kenyamanan. Nyaman, dia jadi anak raja. Dia hidup di istana nyaman, makanannya enak-enak, pendidikannya enak-enak, ilmu yang tinggi dalam teknologi terwow di dunia pada masa itu. Dipegang oleh Firaun. Tetapi karena keadaan dan karena hatinya yang berpihak bukan kepada kenyamanan, dan dia membunuh tentara Mesir, dia lari kepada gurun. Ngapain? Keluar dari kenyamanan. Siapa yang mau keluar dari kenyamanan? Enak, nganggo AC di kamar bae sabendina. Aman, asing bayar listrik. Tidur dan sing nyawit isu sampai bengi orang papa. Ada mama, ada papa. Anak HP tinggal nyolok wifi anak. Terus aja nyaman. Tahu-tahu wis tuwek orang apa-ngapain. Gara-gara apa? Kenyamanan. Musa keluar dari kenyamanannya, dari tawaran-tawaran kenyamanan, pendidikan, fasilitas, makan enak, hidup enak. Dia keluar dan dia pergi ke padang gurun, melarikan diri keluar, dan dari situlah dia dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Telah kudengar teriakan dari umatku Israel, Musa, jadilah pemimpin atas mereka. Tuhan punya alasan untuk memilih orang? Ada. Karena apa? Dia keluar dari kenyamanan. Kalau Musa nggak pernah keluar dari kenyamanan, nggak akan dipilih. Karena apa? Dia punya bekal pengetahuan berperang. Karena apa? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus berperang melawan bangsa lain. Sampai akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan. Musa seorang pemimpin yang mampu punya strategi perang. Kenapa? Dia keluar dari kenyamanan. Kalau kita ini masih enak hidup dalam kenyamanan, wis pake engkau belajar atau nggak ada yang musik, mamanya ngomel teriakin lagi, apa sih mamanya gowain aja nih, tutup mulutnya. Lebih galak anaknya sekian mah daripada kita, dari orang tua. Kalau nggak menyadari diri keluar dari kenyamanan, nggak apa-apa sih dalam kondisi itu merasa menang dari orang tua. Tapi apa? Langkah berkate. Nanti cari kerjaan, nge-apply ini surat lamaran kerja, kayaknya rasa agak dilihat sama HRD-nya, lewat terus. Ya enggak? Ada buah itu hasil dari perbuatan.
Kalau berkatnya gampang, manut sama orang tua, manut sama didikan, keluar dari kenyamanan. Jangan suaramu lebih tinggi daripada orang tuamu. Cari didikan nih, kuping. Cari didikan dari orang tua, dari guru. Orang-orang tua hormati, buka mata untuk melihat apa sih yang harus dilakukan di dunia ini. Kenapa sih ada situasi hormat menghormati? Nggak ada. Kalau nggak ada acara hormat menghormati, boleh merasa menang, tapi langkah berkat. Semua mengapply. Setiap hari kita itu mengajukan sesuatu kepada Tuhan. Maka dikatakan justru aku bermegah dalam kelemahanku. Justru aku bermegah di dalam orang yang manut. Justru aku harus bermegah di dalam orang yang nurut. Justru aku harus bermegah di dalam orang yang lemah lembut. Karena di dalam hati yang seperti itu Tuhan turun. Mau ke daerah mana, ada aja yang jadi pengembang, ada aja yang nampung. Mau kerja di satu tempat, gajinya gede, tercukupi. Ada aja yang merasa seperti keluarga, ada semuanya. Oke, siapa yang mau keluar dari kenyamanan? Ayo jawab dengan diri sendiri, karena kita sendiri yang akan menuai. Musa mendapatkan pilihan menjadi pucuk pimpinan, bukan ujuk-ujuk, tapi ada alasannya. Ada maksud Tuhan mengerjakan semuanya itu. Bahkan Tuhan sendiri pun menyanjung, Musa itu orang yang lemah lembut hati. Orang yang bisa dengar suara Tuhan. Orang yang manut. Orang yang punya iman, benar-benar berpihak kepada bangsanya, kepada statusnya sebagai orang percaya. Itu yang dibilang lemah lembut. Kalau berkerengan baik, siapa baik dari musuh, bukan orang lemah lembut namanya. Ini orang beriman itu. Gue ini orang Kristen, jangan ngaku orang Kristen, tapi kerjaannya cari musuh melulu. Jangan ngaku jadi orang Kristen, tapi siapa baik musuh. Siapa baik dijengkelin, itu bukan orang Kristen namanya. Seperti Musa, aku lebih suka dipanggil orang Ibrani daripada orang Mesir, walaupun aku sekolah dengan orang-orang Mesir. Dan inilah keterpilihan Musa. Dia mau keluar dari kenyamanannya. Nanti ada di rumah keluar dari kenyamanannya, daripada nyantai mager mah ada sing bisa dibantu. Ya wis nak ulah nanam. Iya lu orang rajin tangannya jadi pinter mah. Ya wis no kinop ana 20.000 tuku beras ya. Perintahnya sederhana. Tapi orang yang biasa ke warung dan disuruh, tahu nggak harga beras berapa? Tahu. Tapi orang yang nggak mau disuruh, tahu nggak harga beras berapa? Nggak tahu. Harga ini berapa? Nggak tahu. Hanya disuruh ya. Kalau disuruh malah marah, malah berantem. Wis lah kata mamanya, daripada saya ribut terus sama anak, wis nggak apa-apa. Saya kerjain sendiri walaupun saya capek. Mamai upahnya besar karena melayani anak-anak. Tapi anak sing bengkerengan bae di kompon angel langka berkah. Dipikirnya akan ketemu dengan orang laki yang kaya, karena semuanya itu upah dengan perbuatan. Dipikirnya akan ketemu dengan perempuan yang baik, enggak.
Kalau mama kita baik terus kita nyangkal terus, berantemin mama terus, nggak akan ada ketemu perempuan yang lebih baik dari mamamu. Nggak. Karena apa? Mata Tuhan sama mamanya yang baik, ngasih makan baik, nyulangi baik, nyuapin aja sebegitunya, nggak ada hormatnya. Apakah Tuhan kasih perempuan untuk jadi teman yang baik, lebih baik dari mamanya? Ayo, siapa yang berantemin mamanya, siapa yang berantemin papanya? Mulai dari sekarang. Nggak akan pernah dapat lebih baik dari papamu. Nggak akan pernah dapat lebih baik, teman lebih baik nanti dari mamamu. Orang yang paling sempurna di dunia ini orang tua. Ngapain? Ngelahirin, mikirin kamu sekolah, mikirin kamu makannya apa, melek mata, wistangin, isuk-isuk, goreng ini, bikin itu dan segala macam. Buat apa? Sarapan. Buat makan siang-siang kita datang pulang dari rumah, mama makan dulu nak, makan, enak kan? Enak. Tapi kalau itu pun disangkal dan gak mau denger, masih diberantemin, mungkin gak nanti kamu dapat jodoh lebih baik dari mamamu. Kenapa? Mata Tuhan melihat. Memang Tuhan diam dan tidak langsung membalas, tapi Tuhan gak akan memberikan teman yang lebih baik dari mamamu, dari papamu. Tapi orang yang anak nih, yang manut pisan, iya mah, iya pak. Yang ngerti kelelahan orang tua, capeknya orang tua, seperti yang saya bilang tadi, ngerti manut pisan. Disinilah kuasa Tuhan turun dan memberikan hikmat. Kenapa ada anak-anak miliarder masih umur 22 tahun, 18 tahun? Karena apa? Hatinya lemah lembut dan melihat kesusahan orang tua. Ya ampun, kami ini begini banget ya. Coba saya kalau jadi anak, saya diberikan hikmat sama Tuhan. Saya mau jualan Tuhan. Dari mulai SMP, apa aja didagangnya, ayo dijual, ayo dijual. Hitung-hitung lolos lah. Uang sekolah saya gak usah ditanggung lagi sama mama. Tapi sebenarnya itu adalah tanggung jawab, mulai dari hal kecil sampai bisa ngadep dewek. Itu hikmat berdagang. Dari kemampuan yang seperti itu, daripada main-main di rumah bengong-bengong aja, ngapain sih? Lebih baik cari link jualan, bikin ini. Ibu bisa, ada yang bisa saya bantu jual ini. Apalagi di live sekarang, di internet sekarang, cuma affiliate aja bisa punya duit. Tahu ngalir duit miliaran melalui nomor rekening. Angka sing nyangkut 50 juta, 20 juta, masih cilik. Karena dimulai dari kecil. Tapi orang-orang yang gak pernah keluar dari kenyamanan, masih ada mama papa. Tapi kalau mama papanya bawel amat sih. Jadi apa? Mungkinkah kita akan hanya dapat kenyamanan yang palsu yang kita buat sendiri untuk menutupi kebodohan? Yap, tahu-tahu dia segini aja. Tuhan Yesus pun ditawari kenyamanan. Percaya nggak? Matius 4 ayat 1. Bukan kita manusia aja yang ditawari kenyamanan. Tuhan Yesus pun ditawari kenyamanan oleh si iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan batin Allah. Tadi kenyamanan apa? Makan enak. Makan enak. Lalu sekarang ke hubungan bait suci, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertolongan, ada Tuhan. Ada Tuhan, kita sembrono dalam hidup ini mencobai Tuhan. Ada Tuhan. Untuk keuntungan diri sendiri ngomongnya ada Tuhan, tapi untuk tanggung jawab kagak ada Tuhan. Manipulatif. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan. Ini iblis nawarin kehormatan, ngajarin Yesus sombong. Wis, apa-apa, sembah aku, nanti kamu akan menjadi Tuhan, kamu akan menjadi junjungan. Perlihatkan, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayo, siapa yang mau berpihak kepada iblis? Siapa yang mau berpihak kepada kesombongan? Langkah alasan untuk sombong, bagian miskin sing penting sombong. Ini perkataan iblis nih. Nggak punya tahta tapi diajarin sombong. Bagian sing penting sombong. Biar miskin yang penting sombong. Langkah isi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini si iblis hacker. Si iblis hacker. Dia mau mengendalikan kehidupan dari Yesus. Dia pun mau mengendalikan hidup kita. Udah, tenang aja, nyaman aja terus, dikipas-kipas terus. Udah, apa-apa, lawan aja orang tuamu, apa-apa. Padahal dia mau ngehack kepala kita, otak kita, menjadi budaknya iblis. Tapi firman hari ini kita mau serang balik, kita mau ngehack akal pikiran kita untuk kembali kepada kita sendiri dan berkata, hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti. Amin. Siapa yang mau milih keluar dari kenyamanan, daripada main game 2-3 jam, wislah belajar, ambil tindakan. Daripada main-main, tanya mama nyapu, tanya mama belajar, engkau dapat jodoh, calonku pintar masak loh ma, katanya bilang gini. Kalau nanti dapat jodoh, dibilang yang laki pintar cari duit. Karena apa? Semua dimulai dari kecil, bukan tunggu nanti. Kalau tunggu nanti wis telat. Keburu diambil orang, berkatnya diambil orang, berkatnya dicuri orang. Buat kenyamanan sendiri, kenyamanan yang datang dari Tuhan. Sebab justru dalam kelemahan aku kuat, dan aku suka bermegah dalam kelemahan, karena ketika aku lemah, Tuhan turun tangan. Amin. Kenyamanan di dunia dapat, kenyamanan di surga dapat. Karena apa? Anaknya sih penurut, anaknya sih nurut, anaknya sih manut.
Jadi berkatnya, rezekinya gampang. Di-hire sama Tuhan, diangkat terus sama Tuhan, dipilih sama Tuhan seperti Musa. Di mata Tuhan gak ada yang tersembunyi. Halo? Oke. Apa yang kita kerjakan hari ini di mata Tuhan gak ada yang tersembunyi. Dan gak ada kejadian yang kebetulan. Tahu-tahu nanti Floren jadi apa, itu hasilmu hari ini. Itu hasilmu hari ini. Apa yang kau kerjakan hari ini. Tosi nanti jadi apa? Nggak ada yang kebetulan, itu hasilmu yang kau kerjakan hari ini. Jeffrey jadi apa? Itu hasilmu hari ini. Nanti Moses Excel jadi apa? Itu hasilmu hari ini. Nggak membohongi, waktu itu semua tercatat di dunia ini. Jadi kalau masih belum tercapai apa yang harus dicapai hari ini udah tercapai, ngambek sama Tuhan. Jangan ngambek. Ada kegagalan di masa lalu, tapi boleh memperbaiki, masih ada waktu. Ayo, firman Tuhan hari ini, yuk ambil kendali atas diri sendiri. Jangan berpihak kepada kenyamanan. Kenyamanan itu akan menghasilkan ketidaknyamanan. Kalau kita cari kenyamanan, enak, mager, 10 tahun ke depan gak jadi apa-apa aja ngambek ya. 5 tahun ke depan gak dapat apa-apa aja ngambek. Marahin diri sendiri yang gak memanfaatkan waktu dengan baik. Kita mau terima anugerah Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu. Kalau kita gak bisa ngendaliin diri, mari pemain musik, singer. Kalau nggak mampu mengendalikan diri, jatuhkan dirimu ke tangan Tuhan. Yesaya bilang, siapa aku? Aku orang yang lemah. Musa bilang, aku orang yang susah lidah, keluh lidah. Gak bisa ngomong Tuhan. Tapi Tuhan berpihak kepada hati Musa, bisa, kamu bisa. Ayo. Tuhan bilang begitu, bangkit, pimpin bangsa itu. Ingat ya, berapa hari, berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian adalah hasil kita hari ini. Jangan ngambek sama Tuhan, ngambek sama diri sendiri. Kalau nanti gak dapat yang dicapai yang diinginkan, ngambek, marah sama diri sendiri. Karena apa? Berpihak kepada kenyamanan dan berkata, oh nanti akan semua ada baik kok. Semua akan baik menurut kemampuan kita bekerja, menurut kemampuan kita meminta tolong sama Tuhan, menurut hati kita bertobat sama Tuhan dan merendahkan, merembukan keegoisan kita. Akui penyertaan Tuhan, lemahkan, buat hati kita lemah lembut di hadapan Tuhan, buat waktu untuk sujud. Jangan keraskan hati, jangan keraskan akal dan pikiran.
Tuhan hari ini Tuhan menawarkan anugerah. Artinya Tuhan mau ambil kendali dalam hidupmu. Tuhan mau ambil kendali. Memang kita keras, terkadang kita suka marah sama Tuhan. Tapi kalau kita izinkan anugerahnya menghampiri kita hari ini, di mana Dia tidak menghitung masa-masa kita melawan Tuhan, di mana masa-masa kita melawan orang tua kita, di mana masa-masa kita ribut dengan orang lain yang beda pendapat dengan kita. Hari ini anugerah Tuhan menghampiri. Kata anugerah itu dari apa yang tidak layak. Hari ini dibukakan anugerah, pintu di mana Dia tidak menghitung apapun masa lalumu. Hampiri anugerah Tuhan, katakan, iya Tuhan, hari ini adalah hari baru bagiku. Hari ini adalah hari di mana aku mau memegang Tuhan, berpegang kepada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Dibukakan seperti goncangan di kolam Bethesda. Hari ini akan digoncangkan, di mana kita akan tenggelam di dalamnya, di mana pengampunan sempurna yang kita dapatkan saat ini, hari ini. Pegang Tuhan, jangan pernah kembali lagi kepada dunia lama, gaya lama, sifat lama dalam kehidupanmu. Pegang Tuhan sepenuhnya. Katakan, iya Tuhan, hari ini saya mau komitmen sama Tuhan. Jangan ulang kegagalan 2 kali, 3 kali. Tuhan bukakan keberhasilan, keberkatan, kenyamanan yang sempurna Dia akan berikan di dunia dan di surga. Mari naikkan pujian ini, kita bangkit sama-sama. Penyertaan ke Tuhan. Oh,
dilepaskan oleh Tuhan. Hari ini segala kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, terbuka anugerah. Dari orang yang tidak layak mendapatkan pengampunan, Tuhan bukakan ampunan. Dimulai hari yang baru hari ini, ketika kita mau menerima anugerah Tuhan. Iya Bapak, hari ini saya mau berjanji, saya mau ikut Tuhan seutuhnya Tuhan. Buat janji sama Tuhan, buat janji sama Tuhan, buat hidup baru. Terima perkenanan Tuhan, di mana kita akan dilayakkan, di mana utang dan dosa dan kesalahan dan kekejian kita di masa lalu tidak lagi diperhitungkan. Glory Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih angkat tanganmu buat janji sama Tuhan. Ya Bapak, kami terima anugerah-Mu hari ini lewat kebenaran firman, lewat perubahan hidup untuk waktu ke depan ya Bapak. Kami terima janji kebenaran Tuhan, kehidupan yang baru akan kami dapatkan di masa depan ya Tuhan. Ini janji kami Tuhan, dan kami membuat komitmen dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih atas pengampunan. Terima kasih Tuhan atas segala Tuhan, Engkau lupakan segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kami meteraikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau hidup dalam kelemahan, bergantung sama Tuhan sepenuhnya, supaya kuasa Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Mari angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan, Haleluya.